Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Jayawati. Saya dari PGMI 2D. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari video yang apa yang telah saya tonton, yaitu berjudul peduli terhadap makhluk hidup. Untuk memenuhi tugas dari IPA, tugas UAS atau penilaian UAS. Yang pertama yaitu pendekatan apa yang telah digunakan dalam pembelajaran tersebut. Di sini saya menjawab pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan pembelajaran tematik. Karena pembelajaran tematik berasal dari kata integrate teaching and learning atau integrate curriculum approach yang konsepnya telah lama dikemukakan oleh John Dewey yang sebagai usaha mengintegrasikan perkembangan dan pertumbuhan siswa dan kemampuan perkembangannya. Definisi lain tentang pendekatan tematik adalah pendekatan holistik yang mengkombinasikan aspek epistemologi, sosial, psikologi anak, dan pendekatan pedagogik untuk mendidik anak yang menghubungkan antara otak dengan raga, antara individu dengan komunitas, dan antara domain-domain pengetahuan. Secara keseluruhan, pembelajaran tematik itu tersendiri merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada pada praktek pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak. Seperti contoh di video yang telah saya tonton, yaitu lebih mementingkan praktek karena kebutuhan anak. Jadi dari sekolah dasar kita mengajarinya untuk peduli terhadap makhluk hidup agar kesananya juga tetap menghargainya. Nah, yang kedua yaitu pertanyaannya, video pembelajaran tersebut sesuai dengan teori belajar apa? Nah, di sini menurut saya teori kognitif. Karena teori kognitif adalah teori yang mengatakan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan persepsi dan pemahaman yang dapat diukur dan dapat diamati. Atau teori kognitif itu tersendiri lebih mementingkan praktek belajarnya daripada hasilnya. Nah, di video itu tersebut lebih mementingkan prakteknya. Yang ketiga yaitu dalam video pembelajaran tersebut menggunakan model pembelajaran apa? Di sini saya menjawab model pembelajaran yang digunakan yaitu contextual teaching and learning. Mengapa? Karena menurut Sanjaya mengatakan bahwa belajar contextual teaching and learning bukan hanya sekedar mencatat, duduk, mendengarkan, tetapi belajar adalah proses berpengalaman secara langsung. Nah, jadi di situ tuh kayak kita tuh tidak hanya melulu mendengarkan, mencatat, dan duduk, tapi kita terjun langsung dalam apa yang akan dipelajarinya atau akan diamatinya, atau lingkungannya. Keseluruhan, contextual teaching and learning adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajarinya dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga siswa didorong untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Nah, di sini kan judulnya tuh peduli terhadap makhluk hidup. Di sini prakteknya mengamati makhluk hidup, kayak apa sih, berapa kali kita menyiram tanaman, ya, apakah kita membuang sampah dengan sembarangan apa tidak gitu. Jadi kita belajar dari sekolah dasar biar kesananya kita tinggal menjalankannya. Nah, yang keempat, dalam video pembelajaran tersebut analisis kelebihan dan kekurangannya. Jadi saya melihat kelebihannya tuh menyenangkan karena
bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Nah, menyenangkan. Yang paling pertama tuh menyenangkan agar belajarnya tidak bosan juga. Nah, yang kedua, pengalaman dan kegiatan belajar relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa. Di sini kan kayak mengamati perkembangan peduli terhadap lingkungan itu tuh kayak gitu. Pengalaman belajar relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa. Sekolah dasar, maka apa yang perlu, ini kan baru sekolah dasar, yang harus dipraktekkan tuh apa gitu. Misalnya kayak mengamati tumbuhan gitu, misalkan buang sampah tapi tidak sembarangan gitu, dan penyebab-penyebabnya tuh apa saja. Nah, yang ketiga, hasil belajar akan bertahan lebih lama karena lebih berkesan dan bermakna. Jadi belajar dengan kesenangan, maksudnya bukan kesenangan, karena berkesan dan bermakna, maka ilmunya tidak akan pudar secepat kalau kayak duduk-duduk doang, kayak mencatat, kayak itu ya contohnya. Nah, yang keempat, menumbuhkan keterampilan sosial seperti bekerja sama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Dengan adanya praktek, dengan adanya penelitian dari satu kelompok itu, maka akan tercipta bekerja sama yang bagus, toleransi yang kuat, komunikasinya juga bagus, tanggap terhadap gagasan orang lain. Jadi kalau ada yang berpendapat dihormati gitu. Nah, kekurangannya, guru dituntut memiliki keterampilan yang tinggi. Jadi dalam pendekatan atau pembelajaran ini, guru dituntut untuk memiliki keterampilan yang tinggi karena agar tidak bosan juga. Nah, yang kedua, tidak setiap guru mampu mengintegrasikan kurikulum dengan konsep-konsep yang ada dalam mata pelajaran secara tepat. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.